Muslim bersama seluruh Tamfid, pengurus Tamfid, DPC PKB, serta yang saya hormati pula para pengurus anak cabang yang hadir pada saat ini, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Saya sedikit ingin cerita tentang PKB dari masa ke masa. Dulu PKB itu dibentuk oleh NU dari semua jajaran NU PB membentuk DPP, pengurus NU wilayah juga membentuk PKB Jawa Timur, dan Sumeneb tentu saja juga membentuk PKB. Ada istilahnya pada saat itu tim 9 dan tim 7. Tim 5. Saya pada saat itu sudah menjadi wakil ketua NU cabang, ketuanya Ki Taufik. Saya wakilnya, dan itu yang yang turun ke jasa, turun disebabkan kemana mulai periode Ki Taufik. Saya sebagai wakilnya, karena dulu tidak ada NU yang bisa turun ke MWC disebabkan MWC kalian sebelum menjadi cabang kalian. Bahkan ketika ada keputusan bahwasanya NU harus membentuk tim 9 dan 5 itu, akhirnya dari rapat ke rapat saya diputuskan menjadi ketua DPC PKB di Langgar Kecil di Anokoya, di filmnya Kiai Haji Waris, ya Kiai Waris Imam Sunnah. Hampir maghrib pada saat itu rapat terakhir, setelah rapat-rapat di kantor NU dan semacamnya, akhirnya terakhir itu finalnya ditetapkan di Langgar Kecil yang dari kayu, sekarang sudah tidak ada di Anokoya itu, di Waris, sudah ganti Langgar biasa. Saya ditetapkan untuk menjadi ketua DPC pada saat itu. Setelah itu langsung kami bergerak untuk menyusun kepengurusan DPC PKB Kabupaten Sumeneb. Akhirnya terbentuklah beberapa pengurus sampai lengkap, dan akhirnya kita rapat. Pada saat itu yang ada cuma rapat untuk deklarasi, karena memang belum dikenal banyak tentang PKB dimanapun. Akhirnya kita turun kemana-mana setiap hari itu deklarasi PKB. Dan alhamdulillah pada saat itu deklarasi PKB itu biaya itu tidak terlalu banyak dari DPC, tetapi langsung masyarakat. Ini yang perlu diingat kita semua. Jadi hampir semuanya itu adalah dari masyarakat, benar-benar apapun dan dimanapun acara itu, deklarasi PKB itu dibiayai oleh masyarakat. Kami bukan tidak membiayai, pastilah DPC. Kami sumbangan dari rapat ke rapat, pengurus semuanya sumbangan, bahkan ada yang keluar tidak jadi pengurus karena tidak mau nyumbang, gitu aja saja. Pernah pentas sumbangan pas sambung, tapi yang berhenti DPR enggak. Ini libur lah itu. Libur. Kalau mau DPR RI mau, tetapi kalau diminta sumbangan itu tidak mau. Akhirnya keluar dari pengurus, dan kami semua yang nyewa kantor, nyewa apa dan semacamnya itu sumbangan dari pengurus. Karena pada saat itu belum ada anggota DPR. Semuanya dari pengurus dan bantuan masyarakat. Jangan lupa ini. Bantuan masyarakat jangan lupa, karena deklarasi di mana-mana orang yang beli ayam, yang beli itu dari bawah semua. Semuanya kami undang penceramah dari mana-mana, itu cuma yang kami tanggung dari DPC. Dari Bangkalan, dari Sampang, dari Surabaya, dari mana kiai-kiai kita datangkan untuk deklarasi itu kami yang cari biayanya. Tetapi yang lebih banyak biaya di bawah itu memang dari masyarakat. Kalau ngecur sate, kalau ngecur mie dan sebagainya, ngecur telur untuk biaya deklarasi. Ini dari awal memang kebersamaan DPC PKB dengan seluruh NU dan masyarakat itu benar-benar dirasakan pada saat itu. Sehingga ketika
penentuan siapa yang mau jadi anggota DPRD, karena dulu itu tidak nama tapi langsung nyoblos gambar. Siapa ini yang mau dijadikan anggota DPRD? Itu rapatnya lebih banyak di kantor NU, masih Ramdan pada saat itu sebagai syuriah. Bahkan Ramdan itu kalau mau menetapkan siapa itu mengenang dulu dengan betul ini siapa dan sebagainya. Kita kebersamaannya itu luar biasa dengan NU pada saat itu, sehingga besar PKB itu karena dulu NU benar-benar menjadi bukan hanya di belakang tapi di tengah, di belakang, di tengah, bahkan di depan untuk memperjuangkan Partai Kebangkitan Bangsa. Maka itulah di antara cerita bagaimana sampai penetapan dan semacamnya. Awal-awal kita punya anggota DPRD sampai 25 itu yang namanya kantor itu dulu kecil. Kecil sekali kantornya itu. Cuma model apa? Itu kalau ngasih uang kami dari DPC PKB disaksikan oleh Cak Anam dan semacamnya, semua itu lebih banyak dari PKB kantor pembangunan kantor pada awal. Termasuk yang sekarang itu ditempati SMA itu dulu kan sabel, itu sabel. Tapi kita uruk, kita kasih uang, saya ingat kasih 100 juta ini untuk urukan dan semacamnya, 100 juta pada saat itu. Ini untuk urukan dan semacamnya. Akhirnya apa yang terjadi, kebersamaan itu luar biasa. Tapi tidak tahu ya ke belakang. Imam barusan yang ngomong. Ke belakang katanya, nggak ngerti. Tapi begitulah kita. Sehingga itu bagi-bagi yang namanya kursi. Ayo yang ke Jakarta itu siapa? Siapa yang ke Jawa Timur? Coba. Awal periode pertama yang ke Jakarta ke Sabit, saya ngalah saja sudah, saya tidak perlu mana-mana, saya di Sumedang saja. Yang ke Surabaya ke Taufik DPR provinsi. Setelah itu ke Ilyasi, periode keduanya ke Ilyasi yang ke Jakarta. Terus yang kedua siapa ya? Darwis. Saya digoda terus untuk ke Jakarta, untuk kemana saya nggak mau, saya tidak mau. Kalau saya ke Jakarta, pondok saya nanti habis, pondok saya mati, itu aja alasan saya. Alasan saya cuma alasan pondok, biarin, nggak ke DPRD, nggak mana, habis pondok saya karena dulu masih memulai. Alhamdulillah karena saya istiqomah tidak kemana-mana, cuma DPRD di sini cuma ya, di 2 periode gitu. Bupati juga tidak kemana-mana, saya bupati sini, ya pondok bisa tetap eksis, bisa jalan. Sekarang sudah lebih 1000 santri yang mondok dan semacamnya. Saya tidak bisa bayangkan kalau saya ke DPR RI mungkin habis santri-santri di rumah karena saya sendirian. Nggak ada lagi saya mau ngorok waktu awal-awal di pondok itu. Kalau sekarang sudah sistem jalan, sudah banyak kiainya, sudah banyak ustaznya, jalan terus. Tapi walaupun jalan terus, ini masih ada yang menggoda. Apa 2024 kiai mau ke Jakarta? Enggak, saya tegaskan. Saya tidak mau ke Jakarta. Biar saya ngarang kitab. Saya mau belajar ngarang kitab saja di Pondok Pesantren. Enggak mau kemana-mana. Ini aja. Apa artinya kita harus visioner dalam memimpin PKB, memimpin pondok, memimpin apa saja, ada sesuatu. Sebab dulu sebelum ada PKB, seandainya saya mau sudah jadi anggota DPR di sini ya, dari Golkar kan. Karena pengurus Golkar sudah kebereci dan saya diminta untuk, karena dulu kan tahu kalau Golkar mau menang berapa gitu ya. Saya masuk dari kategori anak muda, pemuda, jatah dari pemuda. Jadi anggota DPRD jatah pemuda. Yang diminta 1 kali saja saya ikut berdoa ketika rapat akbar Golkar di Gili. Nggak usah ikut kemana-mana lagi. Ya cukup hadir ketika dan saya jatahkan untuk, tapi nggak mau menambah diantaranya karena di Bang Pondok masih belum bisa ditinggal. Tapi karena PKB sudah dari NU, akhirnya saya berjuang di PKB. Itu dari berapa, dari 25 akhirnya menjadi berapa? 20, dari 20 menjadi 11 12
7 sekarang menjadi 10 terus muter-muter seperti itu banyak hal. Ya, ini kan yang akan itu musim kemarin ya punya itu. Lanjut aja ya, lanjut saja. Jangan saya itu sangat pada satu saat ke tweetingnya, malah tahu aja tak berdoain. Harus tinggal dulu. Kenapa semakin lama semakin kecil PKB dari sisi perolehan kursi? Saya ingin garisin kursinya yang semakin kecil. Kalau suaranya semakin kecil tapi tidak terlalu signifikan kecil. Kenapa? Di antaranya karena sistem yang memang ternyata sistem ini menguntungkan kepada pemilik modal, bukan kemampuan, bukan dedikasi, tetapi yang punya modal dia yang akan jadi. Tanya saja dari Imam dulu waktu menang jadi anggota DPRD berapa habisnya aja kayaknya itu. Tapi akhirnya yang kedua tidak mau lagi tahu sudah rasanya. Bagaimana? Jadi bukan karena ke Imam, bukan karena ke Busronya, bukan karena siapa. Ternyata setelah sistemnya itu berubah, apa yang terjadi? Berapa? Mengeluarkan duit, itu namanya. Jadi Rasidi itu sudah nihil ya. Langker namanya di keramik tagap oleh 2. Oleh berapa ya? Oleh 2. Padahal namun langker keramik itu akan suaranya sekian. Ya oleh berapa bisa dilihat. Lenteng apa lah? Jiwasi. Berapa ini habis uang? Ya itulah realitanya. Artinya politik ideologi itu yang ada untuk sementara ini. Kalau pemilihan itu yang ada hanya dalam kertas, dalam realita real di tengah-tengah masyarakat, politik ideologis itu tidak terlalu laku dijual. Karena suara terbanyak sekarang yang menjadi pertimbangan, menjadi sistem suara terbanyak. Jadi sama saja suaranya satu kiai sama dengan satu yang bukan kiai. Sama, apa orang besar orang kecil suaranya tetap satu. Dan itu orang yang tidak punya uang kalau sudah dikasih uang bagi dia kadang-kadang bisa ganti pilihan. Inilah diantaranya. Selain memang kerenggangan di Sumeneb itu NU dan PKB itu harus diakui. Itu harus diakui. Dan alumni PKB itu banyak di mana-mana sekarang. Coba sampai ya depan itu alumni PKB itu pengurus yang namanya Faisal, pengurus saya dulu. Artinya era saya awal. Kayak Salim itu ketua ranting yang sekarang jadi wakil ketua DPRD dari P3. Itu ketua ranting. Saya masih ketua PKB. Artinya kalau hubungan emosional itu kau udah orang ngambian kayak gitu kalau ketua kau udah P3 mungkin gitu ya. Karena dulu dia mati-matian berjuang di PKB, termasuk Pak Faisal, termasuk Ilyasi, ketua Gerindra. Pokoknya banyak yang hijrah semua. Siapa lagi? Hanafi. Imam Abu Hanifah. Dan yang lain-lain. Ini Eva itu. Kalau tidak saya ngasih nomor tidak akan jadi anggota DPRD. Dulu. Ya dulu. Karena setelah tidak saya kasih nomor cari nomor sendiri nggak jadi. Anggota DPRD nggak jadi. Hah? Ditolak di Gangian dan semacamnya itu ya. Ini kan baru semua, saya tahu ini banyak yang baru. Jadi ini harus tahu ini bagaimana sejarah PKB Sumeneb itu karena nggak ada bukunya ini. Cobalah ditulis ini teman-teman yang ada di sini. Mereka tak magagak malu tapi tak ada tulisan sekali. Lacun perak di WA malu. Mana jajan di WA beul 2 malu. Nemet sos tak tempe. Apa lena jajan medsos tak kira baca orang. Paling akan jangan hahaha. ngirim video maskernya suruh pasang.
Masker yang di atas, masker yang di bawah lagi ya. Kemarin kan ada ngirim gitu Pak. Jadi banjir di Kudus itu orang nomor dia begini Pak. Eti, bukan ngaben kita sana bukan ketinggalan nih. Pakai maskernya katanya. Pakai maskernya. Kalau lingkup WA itu kalau mau tidur saja nggak sempat komentar tengah tidur. Cuma itu aja bisanya. Enggak komentar karena nggak sulit lah. Biasanya saya banyak komentar ada dalam dari buat aja. Orang tidak sibuk itu. Itu diantaranya betapa dulu itu NU di depan, di tengah dan di belakang. Coba kantor Gapura itu. Kenapa kantor Gapura NU itu bikin bagus jadi? Karena saya bertiga, saya, Pak Ersad, sama Pak Sami dulu. Semua tiap bulan saya nyumbang. Semua batunya itu dari saya. Dari awal sampai detik kantor NU. Selain per bulan. Ya masih oke lah, hubungannya itu oke. Tapi ya karena sudah macam-macam godaan dan bisa saja kan anggota DPRD-nya juga tidak banyak fokus kepada dapilnya, itu juga diantara yang ketiga, faktor yang ketiga kenapa PKB itu terus turun. Sehingga orang melihat kok ini sekarang PKB anggota DPRD-nya khususnya tidak lagi ingat dapilnya dan semacamnya. Akhirnya apa? Ketika ada pemilihan lagi orang sudah menoleh kemana-mana dibandingkan nggak dapat apa-apa. Ini kan kadang-kadang seperti itu sebagian sekarang masyarakat. Saya penting lah dari partai apa-apa. Nah, ini sekarang sudah banyak orang berpikir seperti itu, padahal dari sisi kebijakan itu yang tidak pernah dibaca oleh masyarakat. Dari sisi kebijakan tidak mungkin siapapun jadi anggota DPR dimanapun tidak mungkin bisa memuaskan semua masyarakat kalau cara pandang masyarakat itu melihat satu orang ini dari sisi uangnya mau ngasih berapa, apa program yang masuk ke saya. Siapapun tidak akan pernah bisa itu. Tetapi kalau melihat kebijakan, apa sekarang kebijakan ketua DPRD-nya kepada konstituen? Ini yang belum banyak dibaca. Apa yang kebijakan bupati kepada seluruh masyarakat NU? Ini yang belum. Yang dibaca bupati nyumbang berapa? Yang dibaca ketua DPRD ini nyumbang berapa? Yang dibaca kota DPRD ini nyumbang berapa? Bukan kebijakan bupati itu kemana arahnya? Ketua DPRD kebijakannya kemana arahnya? Ini yang kadang-kadang tidak dibaca. Ini yang kadang-kadang tidak dibaca. Yang dibaca ke saya itu masih apa? Nah, ini. Padahal dimanapun dan siapapun yang namanya kebijakan itu yang paling berpengaruh terhadap jalannya organisasi yang namanya ya pemerintah Kabupaten Sumeneb dan masyarakat. Jadi kebijakannya ya begini baru anggota DPRD sekarang 31 yang anggota DPRD gajinya sekarang bisa dibayangkan mentelok-telok tuh harus bagi masyarakat. Tapi kalau ditanya apa yang sudah dilakukan kebijakannya kepada desa itu padahal DPRD ongkos terus, bupati ditanggung. Ini tahu semua dari saya bilang. Tapi tanggung, mulai buat tanggung nasib. Seongkos di atasnya bukan Sumeneb ini bukan Sumeneb. Anggota DPR gaji Indonesia sama, tidak DPR mana ya sama. Yang paling yang lain tunjangannya itu aja. Kalau gajinya ini 31 itu bukan gaji. Ini sudah semuanya, sudah penghasilannya untuk anggota DPR yang tidak jadi apa-apa. Ya, lain ketua tapi maksud saya. Kalau ketua saya tahu karena saya bupati. Jadi 31. Lebih kecil.
Tak apa lah. Transportasi. Sebentar memasukkannya lebih aja. Tapi itulah diantaranya bagaimana sosialisasi ke bawah tentang kebijakan PKB ini apa selama ini. Seharusnya itu. Saya sebagai bupati pernah dapat penghargaan dari Kementerian Agama. Satu-satunya di Jawa Timur hanya Bupati Sumeneb. Dan itu tim yang turun ke sini, setelah tim turun ke sini dari Kementerian Agama, saya dipanggil di Jakarta untuk pemaparan. Apa? Kenapa itu? Kok hanya Sumeneb? Karena Bupati Sumeneb yang banyak mulai ketua DPRD pasti sudah, bukan hanya karena bupati. Karena saya awal jadi bupati. Karena sejak itu keberpihakan APBD Sumeneb terhadap lembaga-lembaga pendidikan swasta yang ada di Sumeneb itu luar biasa dibandingkan kabupaten yang lain. Dibandingkan kabupaten Jawa Timur, enggak ada Jawa Timur. Tapi kan kita kadang-kadang tidak bermain di pencitraan, itu aja kekurangannya. Tidak bermain di pencitraan. Tak alutru. Ya, menurut truk kan lakar lebur menurut truk malah ya. Gue tak ada lakon nak pakai menurut truk terus. Ini media itu bisa. Dan lakon lagi tidak ada umum. Ya. Tapi menurut truk keraja bendi pernah bahasa itu. Itu pencitraan namanya itu betul. Nah itu para bapak dan ibu, sampai dulu itu seandainya tidak ada aturan yang terbaru yang tidak memperbolehkan, dulu itu semua perguruan tinggi swasta kami setiap tahun nyuntik dana bisa 100 juta tergantung besarnya perguruan tinggi. Anokoya, Al-Amir, STKIP, semua pokoknya yang swasta kita. Dan itu nggak ada di kabupaten yang lain. Dan coba poskes tren misalnya, di mana itu nggak ada, dan cuma di Sumeneb yang ada poskes tren. Coba nggak ada, itu murni dan dari saya nggak ada orang bisnis. Ini harus ada poskes tren dan itu harus ditanggung oleh APBD dan sebagainya. Banyak yang lain-lain itu yang kita lakukan, itu yang kurang sosialisasinya sehingga PKB seperti tidak berbuat apa-apa. Dan yang salah hanya anggota DPRD-nya dan bupatinya. Karena cara pandangnya itu yang berbeda. Seharusnya cara pandangnya itu adalah masyarakat apa kebijakannya. Apa kebijakannya bupati dan DPRD kepada kepulauan? Bukan orang yang harus ngasih kepada apa kebijakannya? Seharusnya seperti itu. Apa kebijakan bupati dan anggota DPRD kepada swasta, pendidikan swasta, terutama yang ada di bawah naungan Kementerian Agama dan yang lainnya? Itu seharusnya bacaannya yang benar seperti itu. Kalau tidak ada keberpihakan kepada konstituen, kebijakannya itu benar kalau mau dibuat. Benar kalau mau dibuat. Maka saya kira ke depan kita harus selalu berbicara seperti ini. Sekarang saya berani berbicara seperti ini karena sudah tinggal 2 hari. Kalau dulu saya berbicara disangkanya saya apa? Mempertahankan apa ya? Katon kepentingan saya secara pribadi. Iya bupati aja jauh itu. Akhirnya saya cuma terbatas kalau mau ngomong. Ayolah jangan bicara orang ngasih berapa ke orang. Tapi apa kebijakan dari DPRD dan juga dari bupati. Alhamdulillah punya bupati. Dulu kita punya bupati 5 tahun di Ramadan. Iyalah. Pokoknya iya. Banyak. Seingat saya karena saya ketua DPRD 1 kali saja 5 tahun ke kantor PKB ini. Rapat 5 tahun. Tidak pernah lagi ke kantor PKB. Itu yang saya ingat. Tapi inilah yang harus dibaca oleh semuanya, bahwasanya kita ini ber-PKB masih tidak.
depan itu akan diperbaharui. Yang pertama hubungan dengan NU, yang kedua bagaimana dari anggota DPR, dan sekarang sudah tidak punya bupati, anggota DPRD-nya bagaimana lebih banyak bertemu dengan masyarakat dan memberikan sosialisasi tentang program-program apa. Kita kadang-kadang kalah kepada partai lain. Partai lain masih rapat di komisi, jalan akan dibangun tahun ini di sana. Itu sudah SMS ke desa itu. Engkau Satria lah memutuskan, beliau hasilnya itu. Padahal yang memutus banyak anggota PKK itu. Yang Pak Malik itu jalan terus. Disangkanya hasilnya Pak Malik di sana. CPKB sepertinya nggak berbuat apa-apa. Karena komunikasinya yang kurang, yang seperti itu. Pak Malik langsung lambat aja atau SMS sebenarnya tahun ini langgarmu akan dapat. Nyaman di sini. Jadi kami tak sudah kerja mana kalah malu. Klaim dalam politik itu biasa. Klaim ini hasil saya. Enggak bagus. Dunianya memang seperti itu sekarang. Main klaim. Ya, main klaim. Karena memang harus kita ke depan itu terus memperbaiki komunikasi dengan NU, memperbaiki komunikasi juga dengan masyarakat dalam bentuk sosialisasi apa yang sudah dilakukan. Dan sekarang kita katanya Imam tadi ke depan harus berusaha terus melakukan gerakan-gerakan yang terbaik untuk bagaimana PKB lebih besar dibandingkan pada tahun-tahun ini. Kalau nanti misalnya di sebuah dapil itu ada orang baru yang dimasukkan di calon legislatif, itu bukan berarti tidak senang kepada calon yang ada. Ini kan kadang kan seperti itu, Pak. Katakan contoh misalnya mana R1 pernah sambutan di sini dulu, Musra tidak mendukung saya, tapi mendukung apa? Nah ya, cara berpikir seperti ini yang tidak benar. Siapapun ketuanya ingin di dapil sana ada dua. Bukan berarti kalau bisa harus dua yang jadi kan gitu. Bukan berarti mau membuang kalau ada orang baru. Seperti kemarin di Gili, ini saya nelpon sendiri. Coba ini nggak mau awalnya. Tapi bukan berarti saya ingin membuang siapa? Ciruki, bukan. Tapi kita ingin di sana ada dua orang yang jadi. Termasuk di dapilnya Ki Hamid, misalnya. Bukan berarti kami tidak mendukung Ki Hamid, tapi kalau bisa di sana harus ada dua yang jadi. Jangan diklaim ketika ada orang baru masuk dan semacamnya berarti mau membuang yang lama, bukan. Kita harus sama persepsinya. Kalau bisa setiap dapil itu dua, jangan satu. Kan Rasidi nggak jadi. Tak tahu calon boleh, tetap calon ini ya. Berapa kali sudah. Kalau laki bangkrut aktif kan. Enggak. Ini harus sama. Cara pandang kita itu harus sama. Jadi kemarin ya untung ke sana itu ada dua, ada Cizamin sama Muhri. Muhri ini kan awalnya tidak mau nyalon. Ini ada orang mana? Dia ke rumah mau nyalon karena sudah tidak bisa ke provinsi. Betul sudah mungkin entah bagaimana cari tanah. Mungkin awalnya disuruh Pak. Tapi di Budi agak mana lah nangis lah orang banyak. Ini ada orangnya Pak. Kalau saya mau mungkin ada orangnya mungkin saya fitnah. Ini ada orangnya. Ke rumah sama siapa? Wanda sih. Ya sudah, saya masukkan ke dapil sana misalnya. Tapi bukan berarti kami membenci si Sami, bukan membenci Faris.
ini memang harus ada dua minimal setiap dapil. Kan gitu cara berpikirnya kita semua. Masa besar Haji Faris? Masa besar Haji? Tapi memang harus seperti itu. Dapil yang kuat kemarin dapil sana orang-orangnya. Saja loh. Di Sami, Nayat, Didi, Cifaris. Bisa adanya tidak ada kecelakaan bisa 3 itu. Logikanya kemarin saya sudah 3. Nah ini cara pandangnya. Jangan di sini berpikir negatif terus ini. Tidak senang ini akhirnya orang ini datang. Tidak senang kepada orang ini. Ini yang tidak terbiasa kita itu berpikir membesarkan PKB. Yang ada hanya berpikir bagaimana orang saya jadi atau tidak jadi. Tapi tidak pernah berpikir membesarkan PKB kadang-kadang. Nah ini ke depan harus disamakan oleh kita semua. Ada para Pak Lekor, Jengerenger, Lacu sama Abe, ini ada banyak segala ada masalah penimbulan benci kami, penimbulan benci kamu misalnya ada calon-calon baru atau di dapil-dapil yang lain. Segera mau anda kata buat, tapi iya pada Pak Menggetan betul DPRD. Tadi aja ini, saya tepat ya ngantok pol. Kenteknya rawa aja. Itu urusan kentek 2024. Ini saya belum ada kepastian bagaimana modelnya 2024. Banyak kan 2024 pada legislatif dan eksekutif. Entah bulannya berbeda atau sama halnya di 2022. Tapi itu sebagian dari pengalaman saya memimpin mulai dari awal sampai sekarang ini. Intinya kalau ingin bisa PKB dengan itu harus diperbaiki. Yang kedua, komunikasi dengan masyarakat harus ditingkatkan. Apalagi yang ketiga saya sudah lupa. Ya modal. Ya itu tidak model tadi modal. Nah, jadi nanti ada model lah. Ini model lah itu tak boleh paham ya model lah aja lah model lah gitu ya. Tapi yang rezeki karena memang harus punya kepekaan politik ya, jangan sekedar maunya, harus ada kepekaan politik ya. Karena kalau tidak ada kepekaan politik kadang-kadang yang ada hanya kemauan bukan visionya di dalam menatap kita. Yang saboran dan banyak laporan bergaya penting juga sebagai bupati, dan mohon maaf ketika sekali lagi banyak kekurangan matur sakalangkong semua bantuannya, pemikirannya, finansialnya atau apapun dalam rangka lambe saya nyama adalah untuk di bupati dan tentu saja membesarkan PKB. Saya ingin setiap bulan saya di sini ingin baca kitab. Kemudian saya ingin baca kitab. Kitab yang saya karang itu kan berhubungan dengan birokrasi. Itu dari halaman 1 sampai 92 itu birokrasi. Jadi biar punya dasar yang belum punya atau menguatkan yang sudah tahu. Itu memang saya sudah lama sebelum pilkada saya sudah bilang ke biar saya nanti ngurus pengajian di PKB, ngurus pengajian di PKB karena ini insya Allah ini akan ada juz samilah yang akan saya terbitkan. Tapi itu sudah saya baca dulu di 1 itu masalah birokrasi 90 halaman itu masalah birokrasi sehingga yang anggota DPRD atau calon anggota DPRD ini kan jadi calon anggota DPRD biar tahu lah harus bagaimana nanti kalau jadi anggota DPRD menurut yang saya pahami terhadap kaya-kaya dan hadis-hadis yang ada dan para pendapat ulama-ulama yang saya rangkum. Saya tidak ngarang, saya menyerang haram nyusun saja, tidak mengarang, saya menyusun dari
Jadi apa yang ada. Bagaimana kalau setiap bulan misalnya hari Minggu pertama? Ya, jadi minggu pertama misalnya kita baca kitab di sini. Jadi kita mengurus organisasi, saya urus uang surat sebagai yang sudah masuk. Silakan tiap bulan itu kita berwacana di sini. Boleh kita ya? Jadi kalau ini, ini bisa diberikan sekarang. Terima kasih banyak saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.